saya Pendeta Yosifina Sandria Epifani. Saya pendeta jemaat di GPIB Maranatha Banjarmasin, Pospelkes Tanjung Dewa, Pospelkes Desa Tanjung, dan Pospelkes Torsina Bumi Asih. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kekal, Pengasih, yang selalu membina dan membimbing kami dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih karena Tuhan masih menjagai kami sampai malam hari ini, setelah kami beraktivitas dari pagi sampai pada hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan Roma 12 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berikanlah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang dapat melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, Paulus dalam suratnya untuk Roma telah melahirkan banyak sekali pemahaman-pemahaman yang dapat membaharui, yang dapat menopang iman orang-orang Kristen yang percaya, dan dia dalam perjalanan untuk misi Tuhan bagi dunia ini. Nah, Paulus mengajarkan untuk seluruh pengikut-pengikut Kristus agar mereka dalam kehidupan hari demi hari, di dalam penderitaan, mereka saling mengasihi, mereka saling menopang, mereka saling memberi, dan juga mereka saling untuk memperhatikan satu dengan yang lainnya. Nah, terutama dalam pembacaan kita di malam hari ini, bagaimana Paulus mengajarkan kita untuk bisa mengasihi, menjalani ajaran kasih Kristus ini bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Walaupun kita sadari bahwa ajaran kasih itu sangatlah tidak mudah untuk dilakukan. Tentu perlu banyak hal yang harus dikorbankan untuk melakukan kasih ini. Tapi dalam firman malam hari ini benar-benar Paulus sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, untuk kita percaya bahwa dengan kasih dan penyertaan Tuhan, ada cara Tuhan, ada segala hal yang dapat menguatkan kita dalam pergumulan-pergumulan yang kita alami. Di situ dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Ketika seseorang dalam kemarahannya, ketika seseorang dalam kekejamannya, dalam ketidakbaikannya kepada kita, ingatlah bahwa mereka adalah saudara kita, saudara seiman ataupun tidak seiman, tetapi bagi kita mereka adalah saudara di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, ketika dikatakan bahwa kejahatan itu tidaklah dibalas dengan kejahatan, tetapi kejahatan itu dibalaslah dengan kebaikan. Ketika mereka orang-orang yang kita kasihi menganggap kita mungkin seorang musuh bagi mereka, menganggap kita ini adalah orang-orang yang mereka benci, yang mereka tidak bisa kasihi, tetapi dalam kehidupan kita diajarkan dengan firman Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu apa?
tidak bisa kita menuntut apa yang mereka lakukan itu untuk pembalasan dendam. Tidak bisa. Kita tidak bisa membalas dendam kepada mereka karena itu adalah haknya Tuhan. Haknya Tuhan yang akan membalas kejahatan mereka. Tetapi dikatakan kita harus mengasihi mereka. Ketika mereka dalam kejahatan yang melakukan banyak hal tentang yang tidak benar kepada kita, maka biarlah kehidupan kita ini diubahkan. Tuhan untuk apa? Melakukan banyak hal yang positif, melakukan banyak hal yang menunjukkan bahwa kita tidak membenci mereka, melainkan kita mengasihi mereka. Dan bagaimana caranya kita terus melihat, terus bisa memberkati mereka. Ketika mereka membutuhkan makan, berilah mereka makan. Ketika mereka kehausan, ketika mereka haus, berilah mereka minum. Berilah mereka air sehingga mereka dipuaskan. Dipuaskan dalam arti bagaimana? Dalam kebutuhan-kebutuhan yang mereka rasa dia tidak bisa dapatkan. Dia penuh dengan kemarahan, dia penuh dengan kekecewaan. Kita datang dengan segala kasih yang kita lakukan berdasarkan kebaikan-kebaikan Tuhan dan ajaran-ajaran kasih Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan dari sini kita belajar untuk bagaimana caranya kita benar-benar dengan tulus dan tidak pura-pura untuk memberikan kasih ini kepada mereka. Maka percayalah, ada hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan dikatakan bahwa janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dalam kebaikan sekalipun, kejahatan tidak akan berkutik karena Tuhan akan melindungi kita, karena Tuhan akan memberkati kita. Dia akan melakukan banyak hal yang istimewa dalam hidup dan kesaksian kita. Ada hal-hal yang kita pelajari dari firman Tuhan di malam hari ini. Teruslah berbuat baik terhadap orang-orang yang merasa bahwa kita ini adalah musuh dari dia, ataupun dia merasa bahwa kita tidak pantas untuk menjadi saudara bagi dia. Mereka merasa kita adalah seterunya atau kita memiliki seteru, maka lakukanlah hal-hal yang baik bagi mereka. Yang kedua yang perlu kita pelajari adalah apa? Jangan pernah kita berpura-pura untuk melakukan kebaikan. Karena ketika kita melakukan kepura-puraan itu, semuanya akan terbongkar. Tetapi ketika kita melakukan dengan tulus, lihat dan buktikanlah apa yang akan terjadi. Kebaikan-kebaikan, orang lain akan melihat ketulusan kita tuh dengan sukacita dan akan melakukan banyak hal yang baik tentunya juga untuk kita. Dan yang terakhir bagi kita, terkadang tindakan kita ini belum tentu dipercaya orang, belum tentu dilayakkan oleh orang. Kadang dipertanyakan apakah itu tuluskah, apakah itu tidak tuluskah, apakah itu begini dan begitu. Ingat, lakukan segala sesuatu jika itu benar, majulah. Dan percayalah Tuhan akan mendampingi kita semua. Tetapi kalau itu salah, maka cepat-cepatlah kita sadar diri dan cepat-cepatlah kita bertobat. Bapak Ibu sahabat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini benar-benar mengajarkan kita bagaimana kita saling mengasihi, tidak membenci satu dengan yang lain, karena kita mau lihat mereka adalah sosok Kristus yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa pemelihara yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah mengingatkan kepada kami banyak hal yang istimewa. Ajarkan kepada kami ya Tuhan untuk melihat orang lain sebagai saudara kasih, saudara kami, dan membagikan kasih kami ini ya Tuhan bagi mereka di sekeliling kami dengan segala apapun kekurangan dan kelebihan mereka. Kami sadari ya Tuhan bahwa Tuhan memberkati kami semua dalam proses hidup dan kesaksian kami. Tuhan, kami berdoa malam ini kami akan beristirahat. Biarlah dalam istirahat kami ditenangkan, kami tetap dikuatkan, bahkan kami tetap diberikan kesehatan. Kami imani ya Tuhan bahwa dalam tidur malam kami, Tuhan sudah menyiapkan segala hal yang indah, yang istimewa, yang berkenan untuk kebaikan kami ya Tuhan. Sehingga esok hari kami dimampukan untuk beraktivitas kembali dengan tugas tanggung jawab pekerjaan kami, pelayanan kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga dengan pergumulan mereka masing-masing. Berkatilah
Dalam hati mereka, mereka memiliki banyak pergumulan dalam pikiran mereka. Mereka banyak memikirkan hal-hal yang membuat mereka sakit, bingung, dan sebagainya. Tuhan, berikan kepada mereka hati yang terus melihat kebaikan Tuhan dalam proses yang mereka lakukan dan lalui ini. Ini doa kami Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan segala pergumulan, pelayanan kami dimanapun kami berada. Tuhan, pakai kami, Tuhan kuatkan kami. Tuhan, mampukan kami semua. Ini doa dan sembahyang kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat untuk sahabat GPIB dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas dukungan BNI. Semoga BNI tetap maju dan semakin jaya.